kalian harus lakukan simetris kanan dan kiri. Ingat nafas kraniolis itu selalu terbagi kanan dan kiri. Jadi pertama kalian kembali lagi perkenalkan dulu ke pasien, ya. Ibu ini kapas bu ya, gitu. Kapas bu, perkenalkan sebelum ini kapas sambil dia buka mata. Terus bu ini jarum pentul bu ya, saya sentuh-sentuh gini aja jarum pentul. Terus bu ini hati es krim bu ya, harusnya yang sama ya, hati es krim bu. Bu ini cotton bud bu ya, kerasa nggak boleh kerasa ya. Kalian perkenalkan dalam kondisi dia buka mata. Baru bu, sekarang kita uji ya, mata ibu ditutup, terus ibu nanti bilang kerasa atau enggak, halus atau enggak gitu. Karena kadang ada yang sebenarnya cuman diginiin aja tapi dia merasa kayak keras banget. Itu terlalu sensitif tuh, namanya apa ya, saya lupa. Hiperanalgesia kalau nggak salah, jadi saya lupa. Nah terus habis itu caranya tutup matanya kan, anggapnya saya udah tutup mata ya. Terus di pertama seperti biasa kayak dulu bohong nggak ini ya. Jadi seperti kalian menggerakkan saja tangan kalian sini kan, kalau udah tutup mata kan kelihatan ya ada yang terasa lah hembusan angin dan segala macam. Jadi kalian seperti gini aja, ibu ada rasa apa bu gitu. Kalau jujur dia bilang nggak kerasa apa-apa dok gitu. Tapi kalau dia nggak jujur dia bilang ada kayak tipis-tipis gitu dok, kerasa keras, dok kerasa gitu. Berarti bohong. Suruh juga dia buka mata bu, jangan bohong ya, tadi nggak ada apa-apa gitu. Ibu harus jujur gitu biar kita tahu hasil pemeriksaan itu gimana. Nah habis itu baru kalian mulai dari atas simetris ya. Pakai kanan dulu ibu kerasa, baru kiri kerasa ke bawah, sini samping di temporal, bawah mata. Ini udah masuk maksilaris, udah masuk mandibularis. Nah nanti kalian catat nih mana yang nggak kerasa. Cuman itu harus pelan-pelan sebenarnya kalian ngelakuinnya, karena kan kadang pasien mikir kerasa, karena ini diam dulu dia seperti berpikir. Kedua harus dikonfirmasi, bu kerasa bu, ya kerasa atau nggak kerasa gitu ya. Diulang untuk jarum pentulnya juga, cotton bud dan si hati es krim ini. Terus ada yang namanya diferensiasi 2 titik. Nah sebenarnya tuh nggak pakai yang ini sih deh. Sebenarnya kalau ada jarum, ada apa namanya? Terpalu refleks yang biru itu kepalanya ini bisa dicopot, ada kayak tajam-tajam gitu dikit, itu bagus sih. Oke, jadi jangan tajam ini, tapi anggap nggak bisa sih saya jadi pasien. Anggap aja ini ya, anggap aja ini tipis. Nah permukaannya yang tipis yang tidak terlalu besar, kalian taruh berdua. Ibu ini 1 atau 2? Ibu kerasa 1 atau 2? Karena untuk pasien-pasien yang kurang, yang sensori menurun, dia kadang merasa ada sesuatu tapi kerasa 1 gitu. Kalian harus tahu seberapa jauh dia akhirnya bisa membedakan bahwa itu adalah 2 titik gitu. Jadi bu, ini 1 apa 2? Ini 1 apa 2? Ini 1 apa 2? Gitu sampai jawabannya dia 2. Ketika jawabannya dia 2, berarti jarak segitulah dia bisa membedakan 2 titik. Kalian bisa kira-kira itu pasien. Tapi sepertinya untuk kalian yang penting kalian bisa memberi rangsangan halus, rangsangan tajam, rangsangan tumpul. Ini rangsangan permukaan yang luas. Yang penting kalian bisa memberi rangsangan itu. Nanti sensori yang kalian lakukan itu biasanya bervariasi sesuai dengan apa yang tersedia dari station kalian. Kalau misalnya kalian yang melihat yang seperti ini, misalnya nggak ada kapas nih, tapi adanya yang wall kayak gini, berarti wall inilah rangsangan yang halus-halus. Pakai logika kalian. Yang halus-halus bentuknya berarti dia rangsangan yang halus. Misalnya kagak ada jarum pentul tapi dia peniti, berarti itulah tajamnya kalian. Semisal enggak ada cotton bud tapi adanya hati es krim aja, berarti itulah tumpulnya kalian. Gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan station kalian masing-masing. Itu untuk sensorinya. Apalagi sensori satu lagi? Refleks kornea. Refleks kornea itu caranya gimana? Caranya harus pakai kapas, kalau bisa yang steril ya, karena akan moles-moles kornea. Kapas dipilin tipis sekali segini. Nah terus pasien dalam kondisi tidur. Nah pasien dalam kondisi tidur, terus kalian suruh dia agak miring. Kalau misalnya kalian memeriksa mata kanan, nanti dia ngadep ke kiri.
matanya disuruh ngadep agak ke kiri. Nah, nanti kalian lihat tuh perbatasan antara, ini kan saya pakai softline terang, gampang kalian lihat perbatasan antara batas yang berwarna-warna ini dengan yang putih. Itu adalah batas si lensa dengan kornea. Kornea dengan corpus vitreum. Nah, itu dah kalian gores di sekitar sebelah sana. Ketika digores, responnya akan ngeblink, ya kan? Itu berarti refleks kornea positif. Kalian lakukan kedua mata, kanan dan kiri, gitu ya. Ini kotor, saya tidak tahu berapa orang yang sudah menyentuh, jadi mari kita tidak coba. Tapi kurang lebih begitu caranya. Tinggal colek mendorong, colek mendorong, gitu ya. Tapi pastikan jangan kalian coba terlalu banyak. Karena ketika kalian coba terlalu banyak dan kalian nggak pede, pasti itu jadi sendiri. Hasil kalian nanti negatif.